Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan? Sudah jalan. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Pak Purbaya mengawalinya dengan statement yang menurut saya dan diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan baru. Ini benar-benar memunculkan harapan bagi saya. Kalau mau ditambahkan lagi ya, semua saya berpandangan kita tidak mungkin maju kalau hanya satu dua yang bergerak. Indonesia di tengah semua yang kita sebutkan, Indonesia gelap dan sebagainya, Indonesia mendapatkan predikat negara yang paling bahagia. Jadi kita itu sekali lagi, kita nggak kekurangan alasan untuk kita bisa menjadi negara yang luar biasa. Halo Sobat The Fundamentals dan Sobat Investor. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dalam podcast kesayangan kita, The Fundamental, bersama saya, pemimpin redaksi IDIQ Channel, Mas Sirom. Kali ini kita akan membahas langkah terbaru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengalirkan dana kas pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Total ada 200 triliun. Kita akan diskusi dengan ekonom senior, Direktur Program dan Kebijakan Lembaga Riset Prasasti, Om Peter Abdullah. Selamat datang Om di podcast The Fundamental. Terima kasih Mas Sirom atas undangannya. Kita ngobrol santai nih Om. Terkait kemarin kan gebrakan ya dari menteri baru, berbeda sekali dengan menteri sebelumnya. Tiba-tiba menarik kas pemerintah 200 triliun dari Bank Indonesia ditaruh sebagai call deposit di bank-bank himbara gitu. Gimana Om Peter melihat langkah itu? Yang pertama ya saya kira kita apresiasi ya, kita sekarang ini punya harapan baru. Menteri baru ya harapan baru ya. Kalau saya selalu mengatakan saya dengan Bu Sri Mulyani udah nggak punya harapan masalahnya. Waduh. Bukan karena Bu Sri Mulyani jelek, Iya. bukan ya. Tapi Bu Sri Mulyani kan 10 tahun lebih. Kita butuh cara, butuh pemikiran yang baru. Bu Sri Mulyani dengan segala kelebihannya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian kita. Ya. Itu harus kita akui dan kita apresiasi. Tapi kita butuh sesuatu yang baru nih. Ya, penyegaran. Dan satu lagi, menurut saya kita perlu juga membuktikan bahwasanya di Indonesia nggak cuma satu orang yang bisa jadi Menteri Keuangan. Ya. Dan kita sekarang udah punya satu Menteri Keuangan baru, dan ini kita punya harapan baru. Ya semoga harapan baru ini benar-benar nanti akan bisa terwujud menjadi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik nantinya. Kita harapkan seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang Pak Yudi, Pak Purbaya, ya, ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu jelas menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dengan Ibu Sri Mulyani. Iya. Ya. Pak Purbaya mengawalinya dengan satu statement yang saya kira sebagai latar belakang kenapa dia menempatkan yang 200 triliun. Ya. Pak Purbaya menyatakan terlebih dahulu ya, sebagai latar belakang atau sebagai argumentasi kenapa dia menempatkan yang 200 triliun. Pak Purbaya mengatakan perekonomian kita mengalami kekeringan likuiditas. Dan saya kira ini bagi saya ini sesuatu yang memunculkan harapan baru itu. Ya. Karena selama ini narasi kita kering likuiditas itu hampir tidak terdengar. Pernah diungkapkan oleh Pak Jokowi di akhir periode pada saya ingat saya itu pada acaranya Pak Bank Indonesia, dan
saya melihatnya sebagai sebuah teguran pada waktu itu dari Pak Jokowi ke Gubernur Bank Indonesia. Pak Jokowi menyatakan, Pak Gubernur, likuiditas kita kering. Dan itu menjadi headline. Ya. Sayangnya itu kemudian nggak bergulir. Ya. Kita tidak melakukan sesuatu terhadap pernyataan itu. Padahal itu dalam maknanya. Nah, makanya saya melihatnya dari perspektif positif apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya mengawalinya dengan statement yang menurut saya dan diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan baru. Ini benar-benar memunculkan harapan bagi saya. Bahwasanya ini akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan nantinya yang benar-benar akan mengatasi persoalan keringnya likuiditas. Kenapa kering likuiditas ini menjadi sesuatu yang fundamental? Ya, kita caranya fundamental. Sesuai namanya. Ya, sesuai namanya. Kenapa ini fundamental? Apa artinya sebenarnya, Mas Irom? Likuiditas kering. Ya. Likuiditas kering itu mirip dengan kalau kita ini sebagai makhluk hidup, itu darah kita itu kering, kurang. Artinya kalau darahnya kurang itu peredaran darah kurang, semua nutrisi kita tidak tersebarkan, tidak tersampaikan ke seluruh tubuh kita dengan baik. Kita tidak mungkin tumbuh dengan baik. Kita nggak mungkin bisa sehat dengan baik. Sehat, ya, sehat pasti baik. Ya. Kita nggak mungkin sehat. Itu fundamental. Apa sebenarnya indikasi dari likuiditas yang kering? Ya. Indikatornya gampang. Ya. Statistiknya ada dan itu disampaikan oleh Pak Purbaya dengan sangat jelas. M0, M1, M2 pertumbuhannya kecil sekali. Bahkan lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi. Coba bayangkan kalau uang itu tidak tersedia cukup dalam perekonomian. Ekonominya nggak muter. Ya. Jangan boro-boro kita ngomongin investasi. Untuk kita bertransaksi aja nggak cukup. Kurang. Ya, apalagi untuk berinvestasi. Dampak dari likuiditas yang kering ini adalah sebenarnya terlihat di mana? Di suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi itu kalau dalam bahasa sederhananya kan bunga itu adalah harga dari likuiditas. Kalau likuiditasnya langka, susah didapatkan, pasti harganya mahal, suku bunganya tinggi. Dan itu yang sudah kita alami berapa lama? Bertahun-tahun kita mengalami kondisi seperti itu. Yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas ekonomi kita terhambat, investasi kita nggak tumbuh. Ya, wajar sekali kalau kemudian kita tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita setinggi-tingginya. Ya segitu-gitu aja 5%, Pak, 5%. Jadi ini menurut saya pernyataan Pak Purbaya mengatakan bahwa likuiditas itu kering, itu sesuatu banget. Ya, fundamental. Nah, dari fundamental ini kemudian Pak Purbaya mengambil kebijakan menggerojok likuiditas ke perbankan. 200 triliun, nggak main-main. 200 triliun yang diharapkan oleh Pak Purbaya dengan dia masuk ke perbankan, maka perbankan akan menyalurkan kredit, memutar perekonomian. Dengan kredit 200 triliun itu akan tercipta uang, tercipta likuiditas ribuan triliun. Nah, teorinya kayak gitu. Ya. Nah, makanya dari sini saya melihatnya sebagai sebuah harapan baru. Cuman persoalannya kan nggak sesimpel itu. Ya, gitu, Mas. Om Peter, tadi ada kata-kata ada harapan bahwa 200 triliun itu nanti bisa multiplier jadi ribuan triliun. Masalahnya sekarang itu kan dari sisi supply side ya, dari sisi penawaran. Nah, kita lihat sisi permintaannya nih.
ada yang banyak yang bilang bahwa emang sekarang ada permintaan kredit gitu, atau dunia usaha emang lagi baik-baik saja sehingga ketika ada likuiditas otomatis permintaan kredit juga akan naik gitu. Pandangan Om Peter? Nah ini kita ngomongin kayak ayam sama telur ini. Mana ayam mana telur ini ya, yang duluan ya. Jadi benar, salah satu kritik ya terhadap Purbaya ya, Pak Menteri ya. Nggak sopan saya manggilnya kalau Pak Purbaya. Dengan Pak Menteri kita yang baru ini adalah itu tidak akan serta-merta menjadi kredit. Ya, nah ini saya jelasin kenapa itu nggak menjadi serta-merta. Harus pertama ya, saya membenarkan, ya, saya sangat mendukung pernyataan Pak Purbaya bahwasanya likuiditas perekonomian kering. Benar. Tetapi menggerojokkan uang 200 triliun ke perbankan itu bukan berarti itu akan kemudian akan tersalurkan ke kredit. Kenapa? Karena harus kita bedakan antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di perbankan. Jadi likuiditas perekonomian kita kering, benar. Tapi likuiditas di perbankan enggak kering. Ya, jadi ini ibaratnya kalau kita membayangkan ladang, tanah ladang, ladangnya itu kering, kerontang. Tapi di tengah ladang itu ada sumur, ada bak yang isinya airnya itu berlimpah. Ya, pertanyaannya sebenarnya, kenapa dibiarkan ladang ini kering? Kenapa tidak ada yang mengguyurkan air dari bak atau dari sumur ini ke ladang, tanah ladang? Itulah yang terjadi di perbankan kita. Perbankan kita itu ibarat sumur yang melimpah tadi. Ibarat sumur yang melimpah tadi, penuh dengan likuiditasnya lempel, tapi nggak menyalurkan kredit. Pertanyaan Mas Irom tadi, karena permintaannya nggak ada, karena ladangnya kering. Itu bahasanya. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Ya, memang ini ada masalah kita di dalam perilaku di sistem keuangan kita, yang selalu saya menyebutnya sebagai sebuah anomali. Ya. Perbankan kita tidak seperti di perbankan di negara lain yang utamanya itu dia dengan cepat dia mencari untuk menyalurkan kredit. Perbankan kita dengan likuiditas yang ample tadi, dia lebih memilih untuk menempatkan tempat lain, bukan ke kredit. Sehingga kreditnya, karena penyaluran kreditnya itu terbatasi, dalam kondisi yang sekarang ini semakin terbatasi lagi. Ya. Kan bank itu menyalurkan kredit itu dalam kondisi yang normal, dia pasti akan menyalurkan kredit kan. Dalam kondisi yang normal pun, bank itu ada pilihan lain dia untuk menempatkan uangnya. Dia bisa menempatkan di SBN. Dia bisa menempatkan kalau sekarang ada namanya SRBI, ada TD, ya, ada instrumen moneter lainnya. Yang semuanya itu menawarkan return yang tinggi dengan bebas risiko. Jadi di perbankan di Indonesia kita ini ada satu tempat yang dia bisa menaruh uangnya itu nggak usah capek-capek. Nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Sehingga yang menyalurkan ke sini ini menjadi terbatas. Ya. Bukan karena dia nggak punya duit banknya, ya, tapi dia punya pilihan. Nah, di tengah kondisi yang sekarang ini, ketidakpastian, permasalahan banyak, ya, tingkat risiko di penyaluran kredit menjadi lebih tinggi, ya semakin males lagi nih Bang. Nah, di tengah kondisi inilah kemudian Pak Purbaya menempatkan dana di perbankan. Ya, jadi ini tidak serta-merta memang akan menyebabkan penyaluran kredit akan lancar. Tidak serta-merta yang 200 triliun akan besok langsung jadi kredit. Ya, ya.
banyak tantangannya. Makanya kalau ditanya saya selalu mengatakan saya mengapresiasi kebijakannya Pak Purbaya. Karena niatnya udah benar. Ladang ini kering. Pak Purbaya ingin membasahi semua ladang ini. Menambah likuiditas dalam perekonomian. Kalaupun kemudian ada masalah, ya masalah ini yang harus kita selesaikan bersama-sama di dalam penyaluran kredit oleh bank kepada dunia usaha. Harus dicari solusinya di sini. Tidak cukup Pak Menteri menyalurkan dana 200 triliun, tapi harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya, atau harus ada kebijakan imbangan, kebijakan yang mensupport dari otoritas lain, yaitu otoritas moneter dan kemudian otoritas fiskal. Ya, karena memang perekonomian ini memang tidak hanya satu orang yang bisa menyelesaikan. Ya, perekonomian ini terlalu besar hanya untuk bisa diselesaikan oleh satu orang. Besar dan kompleks ya. Besar dan kompleks. Jadi makanya di dalam pemerintah itu ada menteri keuangan, ada menteri teknis, sektoral, ya, yang ada juga ada otoritas moneter, ada OJK, ada LPS. Jadi banyak pihak dan mereka inilah yang kita harapkan kemudian bisa mengimbangi kebijakannya Pak Purbaya yang menurut saya titik awalnya udah benar. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan lain itu kemudian ikut mensupport kebijakan itu bersinergi, harmoni, ya, sehingga apa yang diharapkan dari kebijakannya Pak Purbaya itu benar-benar bisa berhasil baik nanti. Menurut Om Peter, langkah apa yang mungkin tercepat untuk mendukung gebrakan Pak Purbaya tadi gitu, agar bisa maksimal nih dampak dari penyaluran 200 triliun ke Himbara itu? Saya kira yang pertama adalah harus diikuti dengan, karena ini kan kalau kita ngomongin likuiditas sebenarnya, ya, ini makanya ada tulisan juga saya baca teman yang menulis, ini kebijakan fiskal dengan rasa, dengan taste moneter. Ya. Karena memang kalau kita bicara tentang likuiditas, itu domainnya moneter sebenarnya. Itu domainnya moneter. Apakah, ya ini menarik ya, yang menyatakan likuiditas kering itu seorang menteri keuangan. Mestinya domainnya? Itu domainnya moneter. Seorang gubernur BI. Moneter ya. Makanya juga dulu Pak Jokowi negur Gubernur BI. Gubernur BI. Ya. Seharusnya likuiditas yang kering itu seharusnya menjadi concern-nya seorang gubernur BI. Dan ya, tapi saya mengatakan tadi bagus kan. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu kemudian direspon dengan positif oleh Pak Gubernur BI. Dan saya kira udah terlihat juga yang Gubernur BI kemudian melonggarkan kebijakan moneternya, menurunkan suku bunga. Iya, kemarin langsung turun kan? Langsung turun. Tapi menurut saya nggak cukup sampai di situ. Ya, harus ada upaya lebih. Harus dikurangi insentif bagi bank untuk menempatkan dananya di SBN sama SRBI. Di SBN dan di SRBI. Itu harus dikurangi. Sehingga tidak ada dorongan bagi bank untuk menempatkan dananya di tempat risk free tadi, di instrumen risk free yang membuat mereka nyaman, membuat mereka yang disebutkan oleh Pak Purbaya sebagai lazy bankers. Ya. Jadi saya juga kalau jadi bankers dengan adanya pilihan yang mengenakkan instrumen yang memberikan return yang tinggi, risk free, saya akan pasti ke sana juga. Pilih jadi lazy banker. Ya, saya akan pilih jadi lazy bankers. Ya. Pilihan itu yang harus ditiadakan agar supaya mau tak mau harapannya Pak Purbaya agar supaya para direksi, para bankers itu kerja keras itu wujud. Karena dia dipaksa oleh keadaan. Dia sekarang ini udah dipaksa oleh Pak Purbaya. Ini aku kasih dana, kalau kamu nggak kerja, kamu bayar. Kamu suffer, kamu menderita. Kalau kamu nggak kerja keras. Itu kan yang ditantang oleh Pak Purbaya kan. Nah, harapan kita seperti itu. Harapannya adalah dengan dana yang 200 triliun itu, bankers kita, khususnya para pimpinan Bank Himbara, dipacu untuk kerja keras. Lebih kreatif. Lebih kreatif. Dan di sini
dikurangi pilihannya untuk males-malesan itu. Nah, di sisi lain, ini kan Mas Irom tanya apa yang harus dilakukan kan? Ya. Di sisi lain, di ladang kita tadi itu harus ada reform, harus ada deregulasi yang memudahkan birokrasi, memudahkan perizinan dan sebagainya. Mau buka sawah, mau buka kebun dan sebagainya, itu dimudahkan. Coba bayangkan kalau seperti itu, Mas. Dengan dana yang ample, ya, dorongan dari moneter, suku bunga yang sudah turun, bankers tidak memiliki alternatif untuk bermalas-malasan. Di sisi lain, dunia usaha dimudahkan. Kita kan, kalau kita ngomongin demand itu rendah, itu sebenarnya banyak yang marah sebenarnya, Mas Irom. Oh. Tanya dengan para pengusaha. Mereka sebenarnya marah sebenarnya. Mereka itu butuh kredit. Cuman masalahnya mereka itu tidak menggunakan kredit dalam kondisi yang sekarang ini. Ya. Kalau kondisinya berbeda, mereka pasti akan minta kredit. Mereka tidak akan menyanyiakan peluang. Peluang di Indonesia ini dengan semua sumber daya yang kita miliki, saya kira kita bukannya nggak punya peluang, kita berlimpah peluang. Kalau peluang itu kemudian dieksekusi oleh para pelaku usaha, itu akan menurunkan permintaan kredit. Cuman memang tidak bisa kalau tidak dilakukan perubahan. Ya. Jadi kebijakan Pak Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun itu akan efektif. Akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi, asalkan ada syaratnya. Dia disupport oleh kebijakan moneter, otoritas lainnya, otoritas moneter. Dia disupport oleh kebijakan yang sektoral, sektoril, kemudahan berusaha dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali kebijakan yang mesti mengikuti gebrakan Pak Purbaya tadi ya. Otoritas moneter, kemudian sektoral tadi, sektorilnya juga harus banyak melakukan reform sehingga dunia usaha lebih mudah gitu untuk berusaha. Dan yang ketiga ya para bankers ini harus lebih kreatif lagi gitu kan. Iya. Banyak yang harus kita lakukan. Kalau mau ditambahkan lagi ya semua, saya berpandangan kita tidak mungkin maju kalau hanya 1-2 yang bergerak. Kita akan bisa mencapai hasil maksimal kalau kita semua bergerak. Ya, di sektor hukum, penegak hukum dan sebagainya itu juga melakukan pembenahan semua. Saya kira masa depan kita cerah kalau kayak gitu. Wah, Indonesia cerah nih. Indonesia cerah. Ya. Oh, mungkin kalau jangka pendek ya kan nggak mungkin kita bisa melakukan semua syarat tadi gitu. Efektif nggak nih kalau dalam jangka pendek kira-kira? Ya mungkin saya juga realistis ya. Kita harus realistis. Nggak mungkin juga ya. Proses kredit itu panjang. Apalagi kalau kita ngomongin kredit investasi yang nilainya misalnya 1 triliun. Itu bikin FS-nya aja, feasibility study-nya aja udah butuh waktu setahun. AMDAL-nya bagaimana dan sebagainya. Ya, pasti panjang sekali. Jadi kalau kita ngomongin 200 triliun untuk dikucurkan dalam bentuk kredit, itu pasti panjang, butuh waktu. Ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ini harus menjadi sebuah trigger. Ya, dan kita harapkan menjadi sebuah fenomena bola salju. Dia akan diikuti dengan semua perubahan-perubahan lainnya. Perubahan di moneter, perubahan di sektorial dan sebagainya. Ya. Dalam jangka pendek yang kita harapkan adalah perubahan itu. Dalam jangka panjang, barulah kita bicara tentang bagaimana uang yang 200 triliun itu mengalami multiplier, ya, menciptakan uang baru yang nilainya akan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita tidak ngomongin yang 200 triliun sebenarnya. Ya. Kita bicara tentang ribuan triliun yang bisa diciptakan dari proses dikucurkannya yang 200 triliun.
Karena dia akan mengubah paradigm. Ya. Jadi kita ke depan akan melihat sesuatu yang sangat berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya gitu. Harapannya. Iya, ekonomi kita gitu. Ya, harapannya. Kalau sekali lagi, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang terobosan, perubahan, ya, itu. Kalau Pak Purbaya kita biarkan sendiri, ya kebijakan itu menjadi tidak berarti. Malah justru berisiko mungkin. Ya, justru berisiko. Ya. Artinya kita menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya nih. Ya kemarin kan Bank Indonesia sudah mulai dengan penurunan suku bunga gitu. Nah kita lihat lagi langkah-langkah untuk menjadikan SRBI mungkin kurang menarik apa gitu kan. Terus kemudian yang paling penting justru yang mungkin juga butuh waktu lama, yang tadi Om, yang sektorial gitu, yang sektoral itu kan banyak sekali gitu. Justru saya kira ini semuanya memang kita tidak mengatakan dalam ukurannya waktu, ya. Kita ukurannya itu adalah ukuran initial movement-nya dulu, ya. Apa yang dilakukan di awal. Ya. Kan Pak Purbaya juga tidak kita ukur dalam kurun waktu kan. Ya. Kita melihatnya ada initial action-nya, ada langkah awalnya yang itu memberikan harapan. Coba kalau dia tidak melakukan apa-apa, kan kita tidak tergerak untuk bicara kan, tidak tergerak untuk berdiskusikan kan. Minimal sekarang isu-isu ekonomi jadi lebih populer. Jadi populer. Belakangan. Iya. Kita harapkan seperti itu. Jadi memunculkan wacana baru, memunculkan pemikiran-pemikiran atas opsi-opsi kebijakan alternatif kebijakan yang baru. Sehingga kita punya harapan. Tapi kalau kebijakannya itu aja, saya ingat mentor saya Pak Burhan mengatakan, kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang baru ketika kita melakukan hal itu dengan cara-cara lama. Dengan cara-cara lama yang tidak berubah. Iya. Nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang baru. Ya, saya terapkan itulah kira-kira. Kalau kita hanya berpaku pada disiplin fiskal, ya, gimana kita kemudian mendapatkan sebuah hasil yang berbaru? Jadi pertumbuhan 8% bisa jadi bukan lagi impian Om, kalau semua jalan. Tapi juga jadi harapan gitu ya. Ini saya baru aja selesai diskusi dengan seorang ekonom yang sangat smart, sangat pinter. Ya. Dia mengatakan Indonesia ini tanda kutip, ini yang ngomong kan banyak ya, nggak cuma satu orang. Bahwasanya Indonesia ini sebenarnya sangat kaya, sangat penuh dengan potensi, tapi mismanagement. Dikelola dengan tanda kutip cara yang tidak tepat. Kalau bahasa dia sih lebih kasar ya. Bahasa dari teman saya tadi, saya nggak enak untuk menyampaikannya di sini. Dengan cara yang tidak tepat, yang itu pun kita masih bisa tumbuh secara konsisten 5%, Mas. 5%. Ya. Kalau kita ubah sedikit tepat aja katanya, itu kita bisa 6%. Sedikit aja ya? Sedikit aja. Sedikit tepat aja. Apalagi kalau kita itu dilakukan dengan terencana, tepat, tumbuh 8% itu bukan hanya sekedar bisa. Itu akan sangat mudah. Ya. Sangat mudah nih 8%. Ya, contohnya udah ada loh. Cina itu tahun 1988 itu kondisinya persis sama kita. Saat ini? Kondisi sekarang ini. Iya. Ya, di mana pertumbuhan ekonomi Cina pada waktu itu sangat bergantung kepada konsumsi. Persis ya sama kita. Persis. Kontribusi dari investasi terhadap PDB mereka itu mirip sama kita di kisaran 20-30%. Sama. Tapi bayangkan dalam periode yang sangat singkat mereka mengubahnya. Cina mengalami pertumbuhan ekonomi
di atas 10%, belasan persen, 12, 13, 14%, hingga 15%, itu dalam kurun waktu 2 dekade. Terus kenapa kita mengatakan kita nggak mungkin? Jadi saya selalu mengatakan kita mungkin. Makanya saya selalu mengatakan, Mas Irom, pertumbuhan ekonomi itu jangan dilihat dari angkanya. Target pertumbuhan ekonomi jangan dilihat dari angkanya. 8%, 10%, 5%. Bukan itu yang menjadi ukuran itu realistis atau tidak. Yang menjadi ukuran realistis atau tidak dari sebuah target bukan angka nominal targetnya, tapi dari apa yang kita lakukan untuk mencapainya. Saya ngasih contoh selalu itu adalah, misal saya mengatakan sama Mas Irom, Mas Irom, saya mau ke Jogja. Besok ini malam ini kita masih ngobrol di sini. Besok pagi jam 7 saya harus sudah di Jogja. Pertanyaan saya, realistis nggak? Realistis. Besok jam 7 kan? Ya. Bisa lah. Masih ada pesawat. Tapi kalau saya mengatakan saya jalan kaki? Oh ya enggak lah. Enggak realistis. Berarti bukan targetnya kan yang realistis. Caranya yang realistis. cara mencapainya ya. Cara mencapainya. Oh iya, kan? benar juga. Ya, kalau saya mengatakan saya besok jam 7 saya harus sudah di Jogja, pesawat saya udah punya tiket jam 5. Realistis nggak saya mengatakan itu? Realistis. Tapi kalau saya mengatakan besok, Mas Irom, saya harus sudah sampai di Jogja jam 7. Terus ke sana gimana, Mas? Saya rencananya mau jalan. Realistis nggak? Tidak sangat realistis. tidak realistis. Iya. Nah, kira-kira saya memandang pertumbuhan ekonomi itu seperti itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan 8%. Iya. Nah, sebagai seorang ekonom, dengan memahami permasalahan, dengan memahami semua sumber daya yang kita miliki, saya mengatakan 8% terlalu mudah untuk dicapai. Asal tahu caranya. Nah, caranya ini yang sampai sekarang kita belum pas. Tinggal kita mencari nih, apakah naik pesawat, apakah naik kereta, atau jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki ya wassalam gitu. Potensinya wassalam. Tapi kalau naik pesawat ya mungkin jadi sesuatu yang mudah gitu. Sangat realistis. Menarik nih Om. Saya dapat ilmu baru dari Om Peter nih. Om, kalau di fundamental ini ada games juga nih. Namanya This or That ya. Kalau tadi kan serius-serius banget ya. Kita agak sedikit bercanda nih Om. Saya ngajukan pertanyaan pendek, nanti Om Peter menjawab pendek juga gitu, langsung gitu. Investasi pasar modal atau properti Om? Pasar modal. Wah, sahamnya banyak kayaknya nih. Sahamnya nggak banyak sih, tapi untung. Lebih baik begitu ya, daripada banyak tapi rugi kan? Ya. Walaupun itu nggak benar juga sih. Iya. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Rapat pagi singkat atau rapat sore? Pagi singkat. Lebih senang rapat pagi ya? Lebih suka rapat pagi singkat. Kenapa? Sore. Kalau pagi itu kan kita memang lebih seger. Ya, kalau sore itu kayak sekarang yang udah capek. Dari rapat ke rapat, disuruh rapat lagi sore kan capek. Oh, jadi pagi ya, memang fresh ya? Fresh. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Podcast. Seneng ya Om? Tapi podcast kan ada di YouTube. Iya, senengannya podcast apa Om? Sebenarnya senangnya sih sebenarnya yang lebih santai, yang lebih santai. Podcast isinya boleh berat, tapi kalau disampaikan dengan santai kayak gini, iya, lebih cocok. Ya. Suatu saat nih Om, kalau pensiun pilih di kota atau di desa? Maaf, saya udah pensiun, Mas. Saya masih aktif, belum pensiun lah. Status pensiunan saya. Iya. Berarti milih di kota. Saya pensiun tahun 2017. Iya. Resminya. Tapi kayaknya malah lebih sibuk setelah pensiun. Iya kan? Enggak juga lah. Berarti tetap tinggal di kota ya, pilihannya ya? Itu sih bukan pilihan, itu panggilan. Panggilan. Itu panggilan. Karena yang manggil di kota sih.
Di desa nggak ada yang manggil, jadi saya kan orang panggilan Mas Irom. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi? Saya intuisi. Saya sangat intuisi, orangnya intuitif saya. Logika itu, gini, logika itu muncul atau kita gunakan harus diawali dari intuisi. Ya karena ada kalahnya kita nggak bisa hanya dengan menggunakan logika, tapi pasti Mas Iro pasti juga pernah merasakan kan. Pada waktunya kita intuisi yang harus kita dengarkan, bukan logika. Ya. Kalau bahasa bahasa gamblingnya, ketika kita sudah nggak punya lagi pilihan, ya tinggal berserah diri kan, intuisi kan. Superman atau super team? Seperti. Nggak seneng tim tapi. Ya, karena Superman itu hanya ada di komik, Mas. Semua orang butuh orang. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, yang kita diskusikan sebenarnya super team. Kan? Iya, nggak bisa seorang Purbaya sendiri. Purbaya bukan seorang Superman. Iya. Yang dibutuhkan, kita butuhkan itu bukan Purbaya sebagai seorang Superman. Iya. Yang kita butuhkan adalah Purbaya dengan sebuah super team. Ya. Sepeda atau lari? Sepeda. Sepeda. Masih sering, rutin? Enggak juga, karena pilihannya itu kan. Kalau pilihan yang lain saya golep, Mas. Oke. Om Peter, mungkin harapan Om Peter terhadap perekonomian nasional ke depan seperti apa? Harapan pasti yang terbaik, dan saya yakin itu akan terjadi. Ya. Ini gini Mas Irom, kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau kita lihat dari perjalanan panjang bangsa ini, ya, bangsa yang sangat luar biasa. Ya. Indonesia di tengah semua yang kita sebutkan, Indonesia gelap dan sebagainya, Indonesia mendapatkan predikat negara yang paling bahagia. Ya kan? Aneh juga ya. Aneh kan? Aneh. Indonesia dengan tingkat kemakmuran yang jauh dibandingkan negara peer kita, misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia. Indonesia menjadi negara yang paling dermawan, paling sosial. Dua ukuran ini aja menurut saya itu membuat kita bangga, membuat kita bisa berharap banyak dengan bangsa ini. Kita sudah mengalami perjalanan panjang dengan semua dinamika, dengan semua cerita. Kita tetap satu, tetap rukun, tetap bersatu, kompak. Itu menurut saya luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Ya. Sekarang kalau kita suka nonton di media sosial, bagaimana misalnya negara tetangga kita iri sekali dengan kita. Ya, kita punya bahasa persatuan yang begitu kuat, kita punya nasionalisme yang begitu bagus, kekompakan yang bagus, solidaritas yang bagus. Ini menurut saya modal besar kita. Selain modal kekayaan sumber alam, sumber daya alam yang begitu besar tadi. Jadi kita punya semua alasan untuk kita tumbuh, semua alasan untuk kita menjadi negara yang sangat maju. Sumber daya alam yang melimpah, dengan orang yang modal sosialnya bagus. Memang kelemahan kita adalah sekarang ini mungkin itu kesalahan kebijakan, kesalahan kita bersama. Tingkat pendidikan kita mungkin tidak sebagus ya negara-negara lain. Tapi walaupun itu kan tetap aja kita menjadi negara yang paling bahagia, negara yang paling sosial, dermawan. Artinya itu bisa kita perbaiki. Ya. Skill, pendidikan itu bisa kita perbaiki. Saya itu banyak yang membuat saya itu bangga menjadi sebagai orang Indonesia. Ya. Saya ngelihat dari media sosial, ya, ini sekarang kan nggak begitu banyak lagi kita baca koran ya, kita ngikutinnya kan semuanya dari media sosial.
Indonesia ini kaya sekali dengan orang-orang yang talented people, Iya, orang-orang yang kreatif, berbakat. Menurut saya amazing gitu, Iya. luar biasa gitu. Jadi kita itu sekali lagi kita nggak kekurangan alasan untuk kita bisa menjadi negara yang luar biasa. Jadi harapan saya kalau bicara soal ke depan, saya yakin Indonesia akan suatu saat itu akan menjadi sebuah negara yang negara maju, negara besar. Satu kata tentang Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Baik, sahabat fundamental, tak terasa nih obrolan dengan Om Peter ini memang selalu mengasihkan ya. Tak terasa sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena keterbatasan waktu juga, saya harus undur diri. Terima kasih Om Peter atas waktunya. Sobat Fundamental, saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih.